Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur kita boleh berjumpa kembali dalam Sapaan Pagi edisi Jumat 30 September tahun 2022. Dan kiranya pertolongan dari Tuhan Pencipta langit, bumi dan segala isinya senantiasa menyertai kita. Amin. Pada kesempatan ini, sebelum membaca firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami datang tunduk di hadapan hadirat-Mu yang kudus, seraya mengucap syukur atas segala kasih dan penyertaan Tuhan sepanjang kehidupan kami. Hingga pada pagi hari ini, kami dapat bangun kembali dari peristirahatan kami untuk menjalani dan menikmati anugerah Tuhan. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu menuntun dan menyertai kami. Dalam Kristus Yesus, haleluya, amin. Firman Tuhan hari ini terambil dari Yeremia 52 ayatnya yang ketiga. Sebab oleh karena murka Tuhanlah hal itu terjadi terhadap Yerusalem dan Yehuda, yakni bahwa ia sampai membuang mereka dari hadapannya. Sedekia memberontak terhadap Raja Babel. Dan tema rehat kita pada pagi hari ini adalah bertobat sebelum dihukum. Mengkatoba suding taek siapi anta di parampoi hukungan. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada saja orang ketika mengalami masalah akan bertanya, apa salah saya? Mengapa Tuhan mengizinkan saya mengalami hal ini? Kenapa Tuhan menguji saya? Atau benarkah penderitaan yang kita alami adalah karena Tuhan mau mencobai kita? Saudara-saudara, penderitaan bukan hanya diterima karena kita dicobai. Kadangkala penderitaan adalah hukuman akibat dosa kita, meskipun kita tidak tahu apa alasannya sehingga penderitaan itu terjadi. Bacaan Alkitab ini memperlihatkan bagi kita bahwa penderitaan kita bisa bermakna banyak, dan disinilah diperlukan hikmat dari Tuhan untuk menyikapi murka Tuhan kepada kita. Pembuangan orang Israel ke Babel adalah karena murka Tuhan. Tuhan murka karena Sedekia dan diikuti oleh umat melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ketidaksetiaan umat kepada Sang Pemberi hidup adalah pemberontakan umat kepada Allah, dan itulah yang membuat Tuhan murka. Apa yang harus menjadi respon kita ketika menghadapi murka Tuhan yang terjadi karena kesalahan kita sendiri? Firman Tuhan menegaskan, baiklah kita segera bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Jangan menunggu murkanya untuk segera menghukum. Nubuat Yeremia pada awalnya disampaikan agar umat sebelum dihukum mereka diberi kesempatan untuk bertobat. Sayang sekali, kesempatan itu disia-siakan. Malah umat dipimpin oleh rajanya untuk tetap tinggal dalam dosa dengan rasa aman dan palsu. Murka Tuhan akhirnya dijatuhkan. Mereka harus kehilangan kemerdekaan. Karena itu kita diingatkan untuk jangan tunggu murka Tuhan dengan hukumannya yang keras. Segeralah buka hati dan bertobat. Dia pasti mengampuni kita. Amin. Demikianlah sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan, firman yang telah menyapa kita pagi hari ini yang telah disampaikan oleh hamba-Nya. Biarlah oleh kuasa Roh Kudus kita terus terberkati. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, karena Engkau Allah yang terus mengingatkan kami tentang siapa kami dan bagaimana kami harus bertindak dan berbuat dalam kehidupan kami ini, yaitu selalu
datang kepadamu memohon kasih, memohon pengampunan, dan juga bertobat. Sebab hidup di luar hukum-hukum Tuhan akan bermuara pada hukuman berat bagi kami yang akan mencelakakan hidup kami. Karena itu kami bersyukur kepadamu, Engkau telah mengingatkan kami agar supaya kami bertobat sebelum Engkau hukum atau binasakan. Berkati hamba-Mu, Bapak Penatua Efrian Tandirerung yang telah menyampaikan firman-Mu pagi hari ini. Kiranya hamba-Mu terus Engkau berkati bersama keluarganya, sehingga tetap sehat di dalam memberitakan dan menyatakan kebenaran-Mu. Tuhan Bapa di surga, kebaikan-Mu selalu sungguh luar biasa dalam hidup ini, yang terus nyata, baik dalam mengingatkan kami maupun di dalam menyatakan secara langsung kasih-Mu yang menjadi pengalaman hidup sehari-hari. Seperti yang dialami secara khusus hari ini, orang-orang yang kami kasih yang boleh bertambah usianya, dan itu adalah karena kasih Tuhan. Ibu Serlita Runggang Langi, Ibu Deborah K. Pasauran, Bapak S. Roberto Pasauran, dan Ibu Selvia Borang. Tuhan, di dalam kuasa-Mu, di dalam kasih-Mu kami ucapkan selamat ulang tahun untuk mereka. Kiranya dengan pertambahan usia mereka semakin berlimpah-limpah kasih dan juga semakin kuat menyatakan kasih kepadamu. Terpujilah Engkau Tuhan, dan Engkau juga kiranya terus memberkati dan menyatakan kasih-Mu kepada kekasih-kekasih kami, orang tua, saudara, anak cucu kami yang terus merindukan kasih Tuhan lewat kesembuhan. Kiranya segala yang terus diperjuangkan oleh mereka pada saatnya diperoleh, dan keluarga yang terus merawat, para medis, Tuhan terus kuatkan dan semangati, berkati makanan, air minum, obat-obatan, dan berbagai hal yang diterima oleh mereka. Tuhan, kami terus berdoa untuk sidang jemaat-Mu yang hidup dalam pergumulan. Engkau tahu Tuhan apa yang mereka rindukan, kekuatan, penghiburan, semangat. Karuniakanlah juga anak cucu kami dalam pendidikan dan pertumbuhan. Berkati mereka dalam berbagai apa yang menjadi kesibukan dan harapan-harapan mereka. Kami terus berdoa Tuhan, memohon kasih-Mu untuk keluarga kami yang jauh dari kami, dimanapun mereka berada dan dalam keadaan apapun. Kiranya Tuhan selalu mempedulikan mereka dan menyatakan kasih sebagaimana yang mereka rindukan. Tuhan, kami juga tidak henti-hentinya berdoa untuk berbagai persoalan kehidupan berbangsa, bernegara, bahkan di seluruh dunia. Sebab itu mohon hikmat-Mu dan kekuatan daripada-Mu untuk pemerintah kami dan pemerintah bangsa-bangsa, serta semua penyelenggara kehidupan berbangsa dan bernegara, agar dapat melaksanakan tugas tanggung jawab mereka dengan baik. Dan kami juga berdoa untuk sesama kami, semua umat manusia dimanapun berada, yang hidup dalam berbagai perbedaan. Tuhan, kasihilah kami bersama seturut dengan kehendak-Mu saja. Ada begitu banyak persoalan-persoalan di sekitar kami, di bangsa kami, dan di dunia milik ciptaan-Mu. Persoalan sosial, persoalan ketidakadilan, dan persoalan hukum, serta berbagai persoalan yang melahirkan kesakitan dan derita. Tuhan, Engkau adalah Allah yang roh adanya. Engkau tahu siapa kami, karena itu
kuatkan setiap kami yang mengalami berbagai persoalan-persoalan sulit, dan mampukan kami untuk belajar dari semua keadaan itu. Demikian juga bagi kami yang berlimpah sukacita karena berbagai hal baik dalam hidup ini, ingatkan kami selalu Tuhan, agar supaya dalam segala sukacita, kebahagiaan karena keberhasilan, kesuksesan, selalu rendah hati dan tetap mengingat Tuhan. Sebab di luar Tuhan, di luar kebenaran Tuhan, yang ada adalah kebinasaan. Terpujilah Engkau Tuhan, kebaikan-Mu sepanjang hari ini kami nantikan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Demikianlah sapaan pagi dari Majelis Gereja Sidang Jemaat yang kekasih. Jalani hari ini dan selalulah hidup dalam kehendak Tuhan. Dan karena itu terimalah berkat Tuhan ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sidang jemaat yang kekasih, selamat menjalani hari ini. Tuhan menyertai saudara-saudara. Amin.